Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Boring Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai sejarah asal-usul Kota Padang. Kota Padang yang ada di Provinsi Sumatera Barat sekaligus sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Dan juga akan dibahas mengenai asal-usul kenapa dinamakan Padang. Bagaimana kisah dan sejarahnya? Silakan disimak berikut ini. Padang adalah kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera, sekaligus sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis, Kota Padang memiliki daerah perbukitan yang ketinggiannya mencapai 1853 meter di atas permukaan laut. Penduduk Kota Padang didominasi etnis Minangkabau dan mayoritas masyarakat Kota Padang menganut agama Islam. Lantas, kenapa diberi nama Kota Padang? Konon, kata Padang diambil dari kosakata bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Padang berarti suatu tanah yang datar dan luas atau lapangan yang luas. Memang begitulah kondisi alam Kota Padang. Secara topografi, Kota Padang merupakan dataran rendah yang dikelilingi bukit-bukit yang tidak begitu tinggi. Di kota ini bermuara dua buah sungai, yaitu Sungai Batang Kuranji dan Sungai Batang Arau. Dengan keadaan alam yang luas itulah, maka para tokoh masyarakat pada masa itu menyebut tempat tinggal mereka dengan nama Padang, dan menjadi sebutan bagi Kota Padang hingga sekarang. Sedangkan dalam bahasa Minang, kata Padang juga dapat diartikan pedang. Menurut Tambo setempat, kawasan kota ini dulunya merupakan bagian dari kawasan rantau yang didirikan oleh para perantau Minangkabau dari dataran tinggi Minangkabau. Tempat pemukiman pertama adalah perkampungan di pinggiran selatan Batang Arau, di tempat yang sekarang bernama Seberang Padang. Mereka diduga memiliki atau dilengkapi dengan senjata berupa pedang, entah untuk berburu binatang maupun untuk melindungi diri dari serangan musuh. Konon, dari keberadaan pedang itulah nama Kota Padang berasal. Menurut sejarahnya, Kota Padang memang tidak terlepas dari perannya sebagai kawasan rantau Minangkabau, yang berawal dari perkampungan nelayan di muara Batang Arau, lalu berkembang menjadi bandar pelabuhan yang ramai setelah masuknya Belanda di bawah bendera VOC. Hari jadi Kota Padang telah ditetapkan pada 7 Agustus 1669, yang merupakan hari terjadinya pergolakan masyarakat Pauh dan Koto Tengah melawan monopoli VOC. Kongsi dagang Belanda kala itu yang menguasai sebagian besar wilayah Indonesia. Selama penjajahan Belanda, kota ini menjadi pusat perdagangan emas, teh, kopi, dan rempah-rempah. Sebelum kedatangan kolonial Belanda, bangsa asing yang datang ke Kota Padang adalah para pelaut Inggris pada tahun 1649. Kota Padang kemudian mulai berkembang sejak kehadiran bangsa Belanda dengan bendera VOC pada 1663, yang diiringi dengan migrasi penduduk Minangkabau dari kawasan Luhak. Selain memiliki muara yang bagus, VOC tertarik membangun pelabuhan dan pemukiman baru di pesisir barat Sumatera untuk memudahkan akses perdagangan dengan kawasan pedalaman Minangkabau. Selanjutnya,
pada tahun 1668, VOC berhasil mengusir pengaruh Kesultanan Aceh dan menanamkan pengaruhnya di sepanjang pantai barat Sumatera. Sebagaimana diketahui dari surat Raden Djapowicz kepada Raja Pagaruyung yang berisi permintaan dilakukannya hubungan dagang kembali dan mendistribusikan emas ke kota ini. Dalam perkembangan selanjutnya, 7 Agustus 1669 terjadi pergolakan masyarakat Pauh dan Koto Tangah melawan monopoli VOC. Walaupun dapat diredam oleh VOC, peristiwa tersebut kemudian diabadikan sebagai tahun kelahiran Kota Padang. Tahun-tahun berikutnya, beberapa bangsa Eropa silih berganti mengambil alih kekuasaan di Kota Padang. Pada 1781, akibat rentetan perang Inggris-Belanda keempat, Inggris berhasil menguasai kota ini. Namun, setelah ditandatangannya Perjanjian Paris pada 1784, kota ini dikembalikan kepada VOC Belanda. Pada 1793, kota ini sempat dijarah dan dikuasai oleh seorang bajak laut dari Prancis yang bermarkas di Mauritius bernama Francois Thomas Lememe, yang keberhasilannya diapresiasi oleh pemerintah Prancis waktu itu dengan memberikannya penghargaan. Kemudian pada 1795, Kota Padang kembali diambil alih oleh Inggris. Namun setelah peperangan era Napoleon pada 1819, Belanda mengklaim kembali kawasan ini dan kemudian dikukuhkan melalui Traktat London yang ditandatangani pada 17 Maret 1824. Lalu, pada tahun 1837, pemerintah Hindia Belanda menjadikan Padang sebagai pusat pemerintahan wilayah pesisir barat Sumatera, yang wilayahnya meliputi Sumatera Barat dan Tapanuli sekarang. Selanjutnya, kota ini menjadi daerah Gemeente sejak 1 April 1906 setelah keluarnya ordonansi pada 1 Maret 1906. Menjelang masuknya tentara pendudukan Jepang pada 17 Maret 1942, Kota Padang telah ditinggalkan begitu saja oleh Belanda karena kepanikan mereka. Pada saat bersamaan, Presiden Republik Indonesia yaitu Insinyur Soekarno sempat tertahan di Kota Padang karena pihak Belanda waktu itu ingin membawanya turut serta melarikan diri ke Australia. Kemudian Panglima Angkatan Darat Jepang untuk Sumatera menemuinya untuk merundingkan nasib Indonesia selanjutnya. Setelah Jepang dapat mengendalikan situasi, kota ini kemudian dijadikan sebagai kota administratif untuk urusan pembangunan dan pekerjaan umum. Adapun konon berita tentang kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 baru sampai ke Kota Padang sekitar akhir bulan Agustus. Namun pada 10 Oktober 1945, tentara sekutu telah masuk ke Kota Padang melalui pelabuhan Teluk Bayur, dan kemudian kota ini diduduki selama 15 bulan. Pada 9 Maret 1950, Kota Padang dikembalikan ke tangan Republik Indonesia setelah sebelumnya menjadi negara bagian Republik Indonesia Serikat melalui surat keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat atau RIS nomor 111. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang nomor 225 tahun 1948, Gubernur Sumatera Tengah waktu itu melalui surat keputusan nomor 65
pada 15 Agustus 1950 menetapkan Kota Padang sebagai daerah otonom. Wilayah kota diperluas, sementara status kewedanaan dihapus dan urusannya pindah ke Wali Kota Padang. Lalu, pada 29 Mei 1958, Gubernur Sumatera Barat melalui Surat Keputusan Nomor 1 1958 secara de facto menetapkan Padang menjadi ibu kota Provinsi Sumatera Barat, dan secara de jure pada tahun 1975 yang ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Kemudian, setelah menampung segala aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat, pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 yang menetapkan perubahan batas-batas wilayah Kota Padang sebagai pemerintahan daerah. Saat ini, Kota Padang sedang diusulkan untuk berubah status menjadi kota metropolitan. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012, wilayah metropolitan Padang meliputi Kota Padang, Lubuk Alung yang terdiri dari Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Solok, Kota Solok, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Saat ini, Kota Padang menjadi pusat perekonomian dengan jumlah pendapatan per kapita tertinggi di Sumatera Barat. Selain itu, kota ini juga menjadi pusat pendidikan dan kesehatan di wilayah Sumatera bagian tengah, berkat keberadaan sejumlah perguruan tinggi termasuk Universitas Andalas, kampus tertua di luar Pulau Jawa, dan fasilitas kesehatan yang cukup lengkap tentunya. Di kalangan masyarakat Indonesia, nama Kota Padang ini banyak dikenal sebagai sebutan lain untuk etnis Minangkabau, dan juga digunakan untuk menyebut makanan khas mereka, yaitu nasi Padang, yang restorannya tersebar di banyak kota, khususnya di Pulau Jawa. Nah, seperti itu sekilas mengenai sejarah asal-usul Kota Padang, dan juga terkait dengan asal-usul penamaan Kota Padang serta sejarah Padang yang ternyata banyak dikuasai oleh sejumlah bangsa asing ya, pindah-pindah dari bangsa tertentu ke bangsa yang lainnya dalam status penjajahan masa lalu. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Boring Prog. Silakan simak sejarah dari kota-kota lainnya di Indonesia lewat channel ini. Dan juga Anda bisa menyimak dongeng, legenda, ataupun cerita rakyat Indonesia lewat Boring Prog ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.